Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkembangan politik semakin seru dan sepertinya kalau kita membaca secara seksama ada upaya untuk menggabungkan antara koalisi Indonesia KIB yang Koalisi Indonesia saya lupa, antara KIB dengan PDIP. Jadi kalau pembacaan saya, posisi PDIP sepertinya ini bermain dua kaki dan memang sengaja memposisikan Ganjar sebagai nomor 2 dan membebaskan Puan Maharani untuk terus berupaya menaikkan elektabilitasnya. Kita lihat bahwa dulu ketika ada momen acara Projo kalau tidak salah di Jawa Tengah, yang dimana dihadiri oleh Ganjar Pranowo, Pak Jokowi dulu sempat mengatakan bahwa jangan-jangan ada calonnya ada di sini yang akan kita dukung. Jadi seolah ini memberikan sinyal bahwa arah dukungan Pak Jokowi ini ya kepada Ganjar Pranowo. Lantas kenapa kemudian bisa PDIP main dua kaki lah? Di sini hebatnya partai besutan atau yang dinahkodai Ibu Megawati ini. Kita lihat bahwa partai Golkar dan Nasdem itu menurut dugaan saya dan informasi yang saya gali itu ada di semacam di setir lah. Jadi orang-orang yang berkuasa itu bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Makanya kemudian kemarin ketika waktu HUT Golkar ke-58 itu dia menyinggung keras kepada Surya Paloh karena tidak bisa diharapkan lagi sebagai partai yang bisa menjadikan koalisi untuk mengusung Ganjar Pranowo, karena Nasdem sendiri sudah mengusung Anies Baswedan. Jadi tinggal KIB itu ya tinggal Golkar, terus kemudian P3, terus kemudian PAN. Dan kita tahu kenapa kemudian Pak Jokowi bisa mengendalikan 3 partai politik ini. Airlangga Hartarto sendiri ya proses jadinya dia tidak terlepas dari penguasa. Terus kemudian Zulhas di PAN itu berusaha untuk mengamankan dirinya sendiri. Kita tahu dia, kalau tidak salah dugaan saya, dia pernah punya masalah lah, entah itu apa, kalau mungkin bisa di searching di Google. Sementara P3, kita tahu P3 saat ini sedang mengalami kekisruhan lah di internal partai ketika menumbangkan Suharso Manoarfa sebagai ketua umum. Dan saya kira ini tidak terlepas dari keterlibatan dari penguasa. Ini dugaan sementara ya, dugaan sementara. Dan kalau memang penguasa itu terlibat dalam proses kekisruhan di P3, maka bisa jadi semakin memperkuat Jokowi untuk mengendalikan 3 parpol ini. KIB yaitu Golkar, terus kemudian PAN, terus kemudian P3. Dan siapa yang bakalan diusung oleh KIB? Ya siapa lagi kalau bukan Ganjar, yang memang dianggap sebagai orang yang bisa meneruskan program dari Pak Jokowi, terutama soal IKN, Ibu Kota Indonesia yang baru ini. Kalau kemudian ini benar terjadi, artinya KIB benar mengusung Ganjar Pranowo, maka siapa wakilnya paling berpotensi untuk dijadikan wakil? Siapa lagi kalau bukan Putri Mahkota ya, yaitu Puan Maharani dari PDIP. Dan itu pun kalau semisal dua faksi besar ini bisa bergabung atau bersatu. Tapi seandainya tidak bersatu, bisa jadi Ganjar Pranowo ya digandengkan dengan
Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Yang jelas kalau melihat Airlangga Hartarto, dia sangat menurut sekali dengan apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi. Bahkan kalau baca di media itu, kalau tidak salah di Warta Ekonomi, bahwa Airlangga Hartarto sampai harus konsultasi kepada Pak Jokowi siapa calon yang akan diusung nantinya, yang ya bukan selera partai politik, tapi tentunya kalau saya lihat ya pengennya seleranya Pak Jokowi seperti apa. Ya jelasnya mengarah kepada Ganjar Pranowo. Dan ini menjadi koalisi besar nantinya seandainya setting skenario ini benar-benar terjadi ya. Ada PAN, ada P3, terus kemudian ada Golkar. Dan seandainya berpasangan dengan Puan Maharani, maka juga ada PDIP. Belum lagi partai yang tidak memenuhi PT, yaitu PSI, yang sebelumnya sudah mengusung Ganjar Pranowo dengan Yeni Wahid, kalau tidak salah. Ini akan pertarungan semakin luar biasa, karena kalau itu terjadi maka dapat dipastikan bakalan ada 3 calon di Pilpres 2024. Karena kenapa? Koalisi antara Nasdem, terus kemudian Demokrat dan PKS itu bakalan semakin menguat. Sejauh ini hanya Nasdem dan Demokrat yang kuat di antara 3 koalisi ini. PKS belum menentukan sinyal-sinyal kepastian, karena masih mengusulkan Aher, kadernya sendiri. Jadi masih saling tarik-menarik antara Demokrat dan PKS. Tapi seandainya info dari teman-teman saya bahwa sebetulnya Demokrat sendiri tidak jadi soal siapapun wakilnya. Seandainya kemudian kalau Surya Paloh infonya menginginkan Khofifah menjadi wakil, tapi ini kan tidak tahu Khofifah menerima apa tidak pinangannya. Seandainya Khofifah menerima, Demokrat pun menerimanya, tidak jadi soal. Tapi yang menjadi soal PKS bisa apa enggak. Tapi tidak akan itu akan terpaksa menerima PKS, terpaksa menerima untuk Khofifah dijadikan sebagai wakil. Seandainya alternatifnya Khofifah bukan AHY. AHY infonya ini dipersiapkan untuk maju lagi di DKI. Jadi kenapa kemudian PKS ini terpaksa untuk menerima? Karena tidak mungkin PKS ini masuk dengan koalisi KIB dan PDIP. Kita tahu bahwa PDIP itu partai yang bisa jadi antitesanya dari PKS. Kalau di mana ada koalisi itu PKS, tidak akan ada PDIP. Kira-kira demikian. Tidak tahu lagi kalau di level daerah atau ya di level provinsi lah ya, atau kabupaten. Tapi yang jelas sangat sulit 2 partai politik ini untuk menjadi satu dalam satu visi, itu sulit. Dan calon lainnya, calon yang ketiga yaitu Prabowo dan Muhaimin, yang sepertinya sudah sepakat dan sudah satu visi, tinggal deklarasi. Jadi ada 3 calon yang nantinya akan bertarung di Pilpres 2024. Kalau ini sesuai skema atau analisis yang saya baca dari media, terus kemudian seletingan dari para politisi dan lain sebagainya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah punya pendapat sendiri bagaimana perkembangan politik atau siapa nantinya yang akan bertarung? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.